time selama ini gue merasa kayak apa ya, kalau apa, kenapa kok maksudnya dulu tuh nggak boleh gitu, tapi sekarang gue mikir segala sesuatu tuh ada waktunya. Gitu, it got timing lah gitu. Gue kalau ada sesuatu gue akan ngomong sama siapapun juga, ini nggak bisa begini, sorry gue nggak suka, sorry gue nggak bisa, sorry gue nggak mau gitu. Jadi menurut gue itu adalah source of happiness gitu. Being yourself. Being myself. Kalau ada orang mikir gue like, oh Nina you're an asshole, gue bilang it's okay, maybe I am. Tapi kan you don't know what inside. Sedih gue bisa cuman kayak 1-2 hari, tapi sisanya gue kayak try to find something yang, jadi cari jalan lain yang bikin gue mau ketemu teman gue, gue mau begini gitu. Nama Nina Hidayat, terutama nama keluarga Hidayat itu terkenal adalah dengan Sido Muncul, ya kan? Relatively. Jadi salah satu daripada ayah kamu ya Nina ya adalah salah satu pemilik daripada Sido Muncul. Berarti nenek kamu pendirinya ya atau great grandmother? Iya, nenek punya ibu kan? Iya. Iya kan, benar kan ya? Bukan nenek punya ibu. Jadi kayak ibunya my dad. Ya, jadi nenek kamu beneran langsung ya? Oke, alright. Nah, tapi kamu nggak di family business sebetulnya. No. Kamu adalah seorang musician. Not actually musician, tapi my passion itu tuh actually, my passion tuh musik. Musik, gitu. Tapi kamu kan ada keluarin musik video loh. Ya, keluarin. Tapi kamu kan nyanyi kan? Nyanyi gitu, tapi kan bukan buat, jadi gini, gue bikin itu bukan buat kayak komersial gitu, itu bukan cuma buat hobi. Buat self satisfaction aja, biar gue bisa karena gini, gue sebenarnya udah mau ngeluarin itu dari 2007 sebenarnya, cuman nggak dikasih. Sama my dad. Okay. Alasannya kenapa? Karena kita kan keluarga pebisnis ya. Yeah. Jadi kayak semacam apa ya? Ya, gue nggak ngomong kalau entertainment itu tabu, cuman kan nggak nyambung gitu. Okay. Jadi kamu dilarang untuk keluarin musik video tersebut? Iya, jadi kayak gue udah bikin semuanya, terpaksa gue batalin. Lu nulis lagunya sendiri? Iya, bikin semua. Nulis lagu, bikin musik videonya, nyanyi, semua tuh kerjaan sendiri? Iya, dan gue nggak bisa baca note or whatever. Ya, tapi emang ada talentnya itu begitu? Itu kayak passion aja gitu, karena gue sebenarnya kayak memang suka nulis. Gue suka nulis, terus gue suka bikin lagu, itu kayak mungkin passion aja ya. Gue nggak bisa baca note, gue nggak bisa talent sih. Gue nggak bisa main musik, main piano, main gitar, gue sama sekali nggak bisa. So everything, kalau misalnya gue bikin lagu atau gue bikin karya, itu semua pakai ini, gue inget gue rekam, terus gitu gue bawa ke produser gue. Bisa nggak bikin kayak gini gitu. Oke, jadi tahun 2007. Iya. 2007 loh. 2007. Nggak boleh dilarang karena, saya ngerti, karena saya juga sama kan, kayak keluarga bisnis kesannya kayak di entertainment tuh kesannya satu bisnis yang kayaknya, beda banget sama dunia bisnis gitu kan. Iya. Dan saya kayaknya lebih yang, terutama traditional Chinese ya, kayaknya nggak boleh banget gitu kan. Kayaknya bokap gue ngasih kebebasan, gue mau ngapain aja gitu. Asal jangan entertainment. Iya. Tapi, at the end of the day, gue menikah sama seorang aktor dan entertainer gitu. Gitu. Oke, wait. Nanti kita akan ngomong tentang masalah suami atau Jadi, jadi gimana sih akhirnya lu convince your father itu untuk boleh rilis lagu kamu? Gue nggak ngomong, gue bikin sendiri. Gue bikin aja langsung gitu. Gue bikin langsung kayak karena ini gue bikin selama pandemi kemarin. Gue baru mulai. Gue kayak mikir gini. Umur gue nih sekarang udah 45 tahun ya gitu. Gue harus nunggu kayak umur 50 tahun sampai muka gue udah keriput-keriput baru bisa masuk musik video kan, maksudnya kan nggak mau gitu loh. Jadi kan I have to do it now. Gue kayak merasa gue cuma ada kayak 5 tahun buat bikin ini gitu. Dan 5 tahun to fulfill your passion. Ya, to fulfill my passion gitu. Jadi gue kayak sekarang ini gue lagi ngebut aja gitu. Gue ada kayak mungkin ada kayak ratusan lagu, Ci. Wow. Ada ratusan lagu, banyak yang mau beli gitu, cuman gue bilang gue nggak mau jual karena ini kayak it's like my baby gitu loh. Your juga mungkin
terapi, your peace, your Iya, joy gitu iya, ya. ya itu my joy actually gitu. Oke. Gue seneng banget berkarya sebenarnya. Jadi artinya gini, sekarang pas kamu tadi terakhir rilis kamu punya lagu di YouTube itu, jadi papa kamu tahu nggak tuh rilis sekarang? Iya, papa gue akhirnya tahu. Terus gimana responsnya dia? Terus yang bikin gue terharu sih ya, my dad bilang gini, gue harus ngakuin anak gue berbakat. Gitu, dia ngakuin, akhirnya ngomong kayak gitu, gue harus ngakuin anak gue berbakat. Gue dengernya juga dari my dad's asisten gitulah gitu. Terus dia ngomong gitu, katanya papa bangga banget gitu sama kamu gitu. Terus gue kayak yang dengernya kayak udah mau nangis, karena it meant a lot to me gitu loh. Meant a lot to me gitu, kayaknya wow gitu. All this time selama ini gue merasa kayak apa ya, kalau kenapa kok, maksudnya dulu tuh nggak boleh gitu, tapi sekarang gue mikir segala sesuatu tuh ada waktunya. Gitu, it got timing lah gitu. Biarpun gue sekarang berbuat itu, misalnya gue nyanyi, gue bikin lagu, itu bukan buat kayak komersial atau apa, tapi itu bikin gue happy gitu. Seberapa penting sih sebetulnya kata-kata happiness ini? Semua orang itu bilang harus happy. Ya, ya kan? Seberapa penting sih happiness kepada seseorang? Penting, Ci. Kenapa? Penting, Ci. Kalau nggak gini, jadi gini, kalau misalnya kita nggak happy, gini, gue jadi orang adalah tipe orang yang nggak suka nyimpen segala sesuatu di dalam, gitu. Gue kalau ada sesuatu gue akan ngomong sama siapapun juga. Ini nggak bisa begini, sorry gue nggak suka, sorry gue nggak bisa, sorry gue nggak mau gitu. Jadi menurut gue itu adalah source of happiness gitu. Being yourself. Being myself gitu. Gue nggak bisa pretend kalau I'm a perfect perfect daughter, perfect kayak wife or mother. Gue nggak bisa karena gue mengaku gue nggak perfect gitu. Gue nggak perfect, tapi menurut gue my happiness itu bisa datang kalau gue bisa jadi diri gue sendiri. Be yourself. Ya, be myself. Apakah itu penting di zaman sekarang untuk be yourself? Karena ini kan satu pesan yang terus orang bilang, be yourself. Penting banget, Ci. Tapi ada bumerangnya juga, di mana banyak orang merasa ini, oh be yourself artinya lo bisa become, so to say, an asshole gitu loh. It's okay. Kalau ada orang mikir gue like, oh Nina you're an asshole, gue bilang it's okay. Maybe I am. Tapi kan you don't know what inside of my heart gitu loh. Tapi gimana satu society, kalau semua orang be yourself aja tanpa ada satu boundary atau batasan, apakah this is yang kita penginkan? Apa ini satu dunia yang kita pengen kayak begitu, di mana everybody be yourself and don't care about other punya feelings or ada people punya feeling gitu. At the end of the day, people will judge us anyway gitu loh. Mereka akan ngejudge kita, biarpun kita berbuat baik atau enggak, mereka akan ngejudge kita dari luar. Gitu. Tapi kan kadang-kadang gini loh, ada orang kan yang misalnya gini, penampilan baik, suci, sopan, soleha, gimana, tapi behind closed door mereka nggak karu-karuan. Kalau gua happiness itu mendingan gue jadi be myself aja gitu. Gitu. Gue jadi orang terus terang nyablak banget. Ini dari dulu atau memang baru ini you find the importance of being yourself and happiness itu? Jadi gini, gue perjalanan hidup gue tuh ups and down gitu. Jadi intinya gini lah, gue lahir jadi princess, tapi gue choose to be kayak gue lebih kayak street smart daripada book smart. Jadi gue semacam banyak hidup di jalanan, Ci. Gitu. Gue banyak hidup di jalanan. Contohnya? Contohnya kayak misalnya gini, karena yang seperti gue ada ADHD ya. Udah gitu, gue nih orangnya impulsif banget gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau gue mau sesuatu, gue tiba-tiba bisa kayak yang, oh, I'm gonna do it gitu. Satu hari gue tuh kayak, gue kan sekolah di Perth kan, terus tiba-tiba gue kayak memutuskan sama orang tua gue bilang gini, gue mau pergi ke Taiwan gitu, gue mau pergi ke Taiwan gitu. Udah gitu mereka kayak yang, hah, lu ngapain ke Taiwan? Gue bilang, ya gue mau ke Taiwan aja. Udah gitu gue ke Taiwan kan, and then di sana gue tinggal 4 bulan itu without, karena gini, waktu gue masih masih kuliah dan gue masih dibiayain terus terang. Gue di-cut semuanya. Semua orang tua? Di-cut. Gue tinggal tuh di kayak
semacam tempat sama TKI yang kamarnya tuh cuman kayak 2 kali 2 meter gitu, 2 kali 2 meter. Kenapa mereka cut? Karena nggak setuju dengan kamu punya perjalanan Mereka motor pengen gue balik. gitu. Tapi gue lebih kayak, gue orangnya very adventurous, gue pengen nyoba gitu, karena gue pengen kayak, actually kayak gue ngimpi tentang Taiwan gitu. Gue bilang, gue nggak ngerti kenapa gue harus ke sana, tapi well I'll do it anyway gitu loh. Terus udah gitu gue pergi ke Taiwan, tinggal di tempat yang kayak cuman kali 2 meter, yang kalau gue nengok itu kayak kecoa mondar mandir gitu, tikus di mana-mana. Itu tinggalnya sama like all the illegal TKI gitu kan. Udah gitu apa namanya, kamar mandi juga sharing gitu kan. Itu nyokap bokap gue nggak tahu sampai 4-5 bulan gitu, sampai akhirnya kita baikan lagi kan. Terus udah gitu nyokap gue datang nyamperin gue. Begitu dia lihat, dia nangis, Ci. Nangis, dia bilang gitu, kenapa lu harus kayak gini? Gue bilang, ya karena this is form of my happiness gitu loh. Tapi kamu beneran happy nggak sama pengetahuan itu? Happy. Dengan kondisi tempat tidur kayak gitu happy? Happy. Karena menurut gue kayak gue tuh kayak gimana ya, gue kurang peduli sama kayak hidup privilege gue gitu, gue nggak peduli, Ci. Sorry, tapi saya mau tanya ya, orang yang ngomong demikian cuma bisa orang yang privilege yang ngomong demikian. You know what I mean? Kalau orang kayak kita orang privilege, kita bisa bilang, oh I don't care about the money, because actually at the end of the day kita masih ada uang. Okay, I'm not talking about specific Taiwan tempat itu, tapi saya we are in that position that we can say that gitu loh. Tapi orang-orang yang nggak mampu, nggak bisa ngomong, I don't care about privilege, I don't care about money, because they need it gitu every single day begitu. Benar nggak sih? Jadi when you say that itu, apakah ada satu responsibility bahwa, oh because I'm privileged, I can say that? That you don't care about money-nya gitu loh, you know what I mean? Waktu itu gue bener-bener nggak peduli. Jadi itu kayak gue merasa blessed banget karena banyak temen gue nolongin gue. Jadi gue tuh bener-bener datang dengan nothing gitu loh. Dan gue tuh kayak blessed banget, banyak temen gue yang kayak nolongin gue. Itu semua gue dipinjemin duit sama temen gue untuk tinggal gitu. Untuk tinggal di tempat itu dan untuk makan, untuk segala macem. Itu kayak, ya apa namanya ya, kayak itu kayak apa ya, eye opening buat gue lah gitu. Oke, jadi journey kamu jadi masuk satu anak yang mungkin kata-kata rebellious lah ya. I think mungkin, I'm sure your parents probably always say, oh this is the wild one, this is the wild one. Kamu berapa bersaudara, Nina? 3. Kamu anaknya? Gue anak pertama. Anak pertama? Iya. Biasanya pertama tuh nggak kayak kamu loh. Biasanya tanggung jawab itu biasanya pertama, ya kan? Iya, biasanya kayak gitu. Ya. Biasanya anak kedua yang agak lebih gitu, responsible. Iya, tapi gue tanggung jawabnya gini. Gue bilang sama keluarga gue, kalau misalnya ada orang yang berani kayak misalnya gangguin kalian, gue akan jadi orang pertama yang maju. Gitu. Karena lu belain keluarga lu. Iya, gue akan belain mati-matian. Karena itu adalah apa namanya, sifat gue dari kecil, yang diajarin sama bokap gue juga, yang gue di-raise sama bokap gue jadi kayak cowok memang dari kecil. Karena your father nggak punya anak laki-laki ya? Nggak punya. Jadi 3 perempuan semua ya? Iya. Oke. Gitu. Alright. Jadi hubungan kamu sama hubungan orang tua kamu itu ada ups and downs-nya. Dimana tadi dibilang di cut off gara-gara kamu mau ke Taiwan, terus kamu mau nulis lagu nggak boleh juga apa gimana, ya kan? Dan ini kan banyak, terutama di negara Asia ya, di Indonesia itu banyak satu kebudayaan di mana memang kita tuh harus ikuti orang tua kita. Karena mereka telah membiayai kita, menghidupi kita, jadi kayaknya kita ada tanggung jawab untuk bisa menghormati mereka dan ikuti mereka juga. Yes. Oke, then my question is, bagaimana sih seorang anak bisa ada freedom untuk melakukan hal semua yang mereka inginkan tanpa tidak mengurangi rasa pada orang tua atau nggak merasa kayaknya I'm ungrateful for what my parents have done to me. Jadi gini, gue orangnya waktu muda dulu termasuk nggak nurut gitu. Tapi I'm grateful for them gitu. Cuman I cannot control myself terus terang gitu. Karena gue juga waktu muda juga banyak traumanya. Jadi gue tuh kayak banyak pelampiasan ke kanan kiri gitu. Tapi at the end of the day, gue selalu inget sama orang tua gue, sama oma gue, sama keluarga gue yang begitu baik and never judge me. Gitu.
Itu yang rubah gue. Tapi kan mereka judge you because that's why mereka nggak mau kamu pergi ke Taiwan, nggak masuk dunia entertainment. Mereka actually judge you dong in that sense. Bukan judge, cuma mereka kayak takut gue kayak salah jalan. Misalnya takut gue kayak apa ya? Kenapa kok lu bisa ke Taiwan sendirian ngapain gitu loh? Bahaya takutnya. Iya, ngejudge sih nggak pernah, ngejudge nggak pernah. My parents tuh nggak pernah ngejudge me gitu. Udah gitu, also my big family, mereka juga ngelihat gue mungkin ya rada-rada melenceng dikit kadang-kadang dulu. Mereka nggak pernah ngejudge sama sekali. Oke. Jadi so at that time masih muda, kamu tuh trying to find your happiness, trying to find your true self through all that journey. Yes, my journey tuh bener-bener up and down until gue ketemu sama my husband. Menikah. Iya. Oke. Ini nanti kita ngobrol tentang pernikahan kamu ya. Karena tuh menarik sekali. Kayaknya banyak orang juga suka kepoin masalah tersebut ya. Iya, banyak banget dan gue nggak pernah actually mau cerita tentang ini gitu. Cuman karena menurut gue my husband itu orangnya ya dia is a very good man gitu. He's a good man. Yeah. Okay. He's a very good man. Okay, let's talk about it now then. Okay, who is your husband? People should know. My husband is dia namanya Din Fujioka. And he is dia di Jepang itu ya lumayan terkenal lah. Dia katanya gue dengar katanya aktor Fujioka ini, kalau lu jalan sama aktor Din Fujioka di Jepang itu orang bakal kayak ngerebut kayak itu loh, kayak apa namanya, kayak crowd control gitu, kayak orang bakal rush to be with Din ini karena he's that popular ya. Lumayan. Gimana cara lu ketemu sama si Din ini? Gue ketemu di Taiwan, dikenalin sama. Pas kamu tahun itu? Hah? Enggak. Jadi different time. Okay. Setelah gue ada putus sama my ex juga gitu, terus gue ke Taiwan lagi, terus gue diketemuin sama dia. Bisa dikenalin atau kamu temu sendiri? Dikenalin sama temen. Oh, oke. Terus bisa langsung ada attraction di sana? Gue ngelihat dia tuh kayak merasa kayak apa ya? Well, he's handsome. Gue nggak pernah ngeliat tampang, Ci. Gue nggak pernah ngeliat tampang. Okay. Gue nggak pernah ngeliat tampang karena di Taiwan juga yang cakep banyak. Benar juga. Iya, maksudnya gue nggak pernah lihat tampang sama sekali gitu. Cuman gue melihat dia different gitu. He's very pure orangnya. Jiwanya pure, orangnya lurus gitu. And kayak jarang banget ada orang yang seperti dia gitu. Dan dia tuh benar-benar kayak misalnya kalau dia tuh he's a man of his word. Itu jarang banget gue temuin orang kayak gitu. Oke. Jadi pas lu mau nikah nih sama si Din, ya kan? Ini ada dua faktor yang sangat luar biasa beda. Pertama-tama dia orang Jepang, kemudian pasti beda kebudayaannya. Terus kedua dia ada aktor, ya kan? Dan tinggalnya di Jepang juga lagi. Benar, kerja masih di Jepang juga. Iya. Oke. Jadi gimana orang tua lu respons kepada hal ini gitu loh? Mereka biasa aja sih, Ci. Masuk oke. Nggak langsung ada pernah kayaknya, aduh Nina, mendingan lu nyari orang di Jakarta aja, yang business people aja lah, jangan terlalu beda banget sama kita gitu. Enggak, Ci. One thing yang gue respect banget sama orang tua gue ya. Jadi gini, gue pernah punya pasangan lama ya, gitu. Ibunya tuh, she was a janitor gitu. Jadi dia bersihin toilet. Okay. Bersihin toilet gitu ya di hotel. And my parents tuh juga kayak nggak pernah merasa tuh jadi faktor yang harus dipikirkan. Nggak, my parents tuh nggak pernah ngejudge. Nggak pernah ngejudge. Yang penting gini, yang penting kamu happy nggak? Ya, gue bilang ya gue happy gitu. Gue happy gitu. At that time gue happy dan mereka nggak pernah ngejudge gue mau sama siapa aja. Mereka nggak pernah ngejudge. Nggak pernah mikirin kayak gue harus dapat businessman, gue harus dapat orang yang levelnya sama atau gimana. And itu gue respect banget sama orang tua gue kayak gitu. Karena mereka tuh kayak biarpun misalnya gini, bapak gue banyak ya bilang gue jangan. Tapi dalam hal itu at the end of the day mereka mau gue happy gitu. Jadi nggak pernah kayak harus, lu harus kayak dapat pasangan yang satu level atau lebih, nggak pernah kayak gitu. And my big family juga nggak kayak gitu. My big the Hidayat family ini. Mereka nggak kayak gitu sama sekali. Mereka tuh ya gue bisa ngomong kalau keluarga gue tuh ya
humble Mereka banget. sederhana ya. Saya kan kenal beberapa saudara kamu, sepupu itu pernah kenal Pak Irwan juga. Iya. Semuanya orang sangat sederhana banget gitu loh, Iya. sangat friendly banget semuanya. Iya, Gitu. mereka tuh nggak pernah ngejudge orang gimana gitu. Oke, nah saya nanti akan go back to masalah Din ya. Tapi yang pertama ini, jadi going back to keluarga si The Muncul ini, kesannya pentingin happiness banget di atas segala-galanya. Agree nggak with that statement? Agree. Oke. Dan pertanyaan saya adalah begini, kalau semua bilang oke, just as long as you're happy, apakah ada satu expectation bahwa nanti kalau misalnya generasi papa kamu semua ini ya sudah lebih tua, udah harus retire dan segala macam, kalau satu pun nggak ada keluarganya yang mau terus nggak apa-apa? No expectation for any of the family members to continue family business tidak muncul? Ada sih, ada, pasti ada gitu. Cuman harus kayak melalui, jadi No, tapi satu-satunya orang semua nggak, when you choose your own happiness, semua happiness, tapi nggak ada satu feeling kayaknya, somebody has to continue this business, kan berarti kan itu kan contrasting, opposite mungkin gini loh, mungkin bisa ada dari satu keluarga ada satu gitu, nggak harus semua gitu. Gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang nge-push harus jadi begini, harus jadi Jadi begitu, lu nggak nggak ada. pernah di pressure tuh harus continue the family business, nggak ada? Kalau gue sendiri nggak ada. Karena lu tadi bilang, poin penting lu happy aja, begitu. Iya, gitu. Yang penting gue happy gitu, karena it's very hard to be happy. Of course, To be honest, Yes, saya happiness setuju itu banget. lebih susah daripada sadness. Being sad is more easy gitu loh. Gampang banget jadi sedih, tapi happiness tuh kayak susah. Gitu, susah banget gitu. Dan gue at the point yang gue tuh udah kayak gue happy terus. Sekarang ini. Iya, gitu. Jadi Because kayak you're being yourself. Hah? You're being yourself. Iya, gue being myself gitu. Jadi kayak misalnya gini, sedih gue bisa cuman kayak 1-2 hari, tapi sisanya gue kayak Happy. try to find something yang, jadi cari jalan lain yang bikin, gue mau ketemu teman gue, gue mau begini gitu. Happiness bisa itu nggak di force to be happy? Maksudnya gini, bisa nggak sih di condition sampai seorang bisa happy? Maksud saya gini ya, soalnya gini, orang terus bilang gini, oh if you're sad just be happy, be happy, be happy. Tapi kadang kita pengen be happy aja nggak bisa. It's all about the mental stage, Ci. Gitu. Jadi gini, kalau orang mentalnya kuat gitu, gampang banget buat kayak biarpun lu sedih, tapi lu bisa Bounce. langsung bounce gitu. Kayak gue, I snap of it very fast gitu, karena gue terlatih dari kecil untuk jadi kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi semua menurut gue ya tergantung mental lo kuat atau tidak gitu. Mental lo kuat atau tidak gitu. Karena banyak gini loh, gue juga banyak temenan sama anak-anak muda ya gitu. Jadi mereka banyak curhat ke gue gitu, kayak Ci, gue tuh kayak sedih gini-gini. Gue bilang gini, lo harus berusaha untuk speak out your mind, speak out gitu. Kalau lu nggak suka, lu nggak happy, bilang gitu, jangan disimpan. Jadi penyakit. Benar. Jadi penyakit gitu. Jadi penyakit, dan gunanya apa gitu? Karena jalan hidup kan masih panjang kan, gitu. Jadi harus mulai dari muda sebenarnya gitu. Untuk berusaha kayak be yourself, speak out your mind, and then jangan jangan terlalu kebanyakan mikir gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak kebanyakan Ci ya? Kebanyakan mungkin mereka merasa kayak pressure ini itu, tapi gue percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar gitu. Nggak mungkin kita nggak happy terus, maksudnya nggak mungkin kita sedih terus gitu. Tapi lo setuju nggak dengan pernyataannya ada orang bilang kalau lo nggak happy berarti lo kurang bersyukur? Itu bisa jadi kayak gitu juga. Gue lumayan setuju, kurang bersyukur gitu. Tapi memang kadang-kadang susah buat orang kalau lagi down untuk bersyukur. Karena gue juga pernah ngalamin itu. Apa gitu. yang kamu alami situ? Apa ceritanya di sana? Ya jadi gue pernah ada trauma lah gitu. Jadi berusaha mau happy, mau bersyukur, tapi nggak bisa gitu. Jadi gue baru bisa ngelepasin semuanya setelah gue change my personality totally. Jadi kalau saya ketemu kamu 10 tahun yang lalu kan beda banget orang sekarang hari ini. Mungkin nggak 10 tahun ya, dari umur 25 tahun lah. Jadi 20 years lah ya. Ya,
20 years gitu. Gue sejak mulai pindah ke Taiwan gitu ya, gue mulai kayak momen yang itu. speak up my mind gitu, apapun gitu. Gue pokoknya gue tidak mau nyimpen kesedihan di dalam terlalu lama gitu, karena itu nggak baik, itu bisa jadi penyakit. Oke.